Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan mahasiswa, khususnya kelas Sistem Komputer angkatan 17-2. Hari ini bertepatan dengan hari Senin, tanggal 7 September 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Konarlensyah di mata kuliah Sistem Pakar. Baik, untuk pembelajaran pada sore hari ini nanti kita akan membahas tentang template bootstrap, di mana template bootstrap ini nanti akan kita gunakan sebagai halaman dari program aplikasi Sistem Pakar nanti yang akan kita buat. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita memohon supaya dalam pembelajaran sore hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan apapun, dan semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kita mulai untuk pembelajaran pada sore hari kali ini. Yang pertama, nanti di sini yang kita butuhkan adalah nanti silakan Anda browsing ke internet, kemudian Anda carikan kata kuncinya yaitu template bootstrap admin. Ya. Nah, nanti silakan Anda cari di sini di website, cari template bootstrap admin ya. Di sini kebetulan saya sudah tadi sudah mendownload untuk templatenya. Dapat satu di sini, yaitu tadi sudah saya masukkan di sini. Nah, di sini tadi saya sudah mendownload untuk templatenya, namanya Master. Ya, pada Master di sini ini saya masukkan di dalam folder htdoc ya. Ini saya ekstrak terlebih dahulu. Ya, diperhatikan ketika kita mencari dari template ya, mencari template bootstrap admin, usahakan cari yang ada file HTML-nya banyak seperti ini. Ya, cari yang file HTML-nya banyak seperti ini. Ada index, ada galeri, ya, kemudian ada form element, form wizard, dan lain sebagainya. Cari yang HTML-nya isinya banyak, diusahakan seperti itu. Kalau udah saya ekstrak di sini, ya ini sudah dapat master ya. Di sini mungkin akan saya rename terlebih dahulu ya. Akan saya rename menjadi master gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, ini kalau saya jalankan file indexnya, saya double klik di sini. Ya, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan file indexnya. Kemudian ada beberapa di sini menu ya. Ada untuk menu di sini ya. Ini ada beberapa menu yang ada.
Kemudian di sini ada beberapa pilihan form. Di sini ada form elemen 2 seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya. Ini responsif tuh seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini kita minimize, bentuknya dia responsif seperti ini. Jadi nanti menu ada di sini nih munculnya ya. Jadi tidak mempengaruhi dari dia akan selalu mengkondisikan seberapa lebar dari halaman browsernya. Jadi kalau mau diakses lewat laptop atau komputer, dia selalu menyesuaikan. Nanti kalau kita mengaksesnya lewat smartphone atau HP, di sini dia juga akan selalu menyesuaikan dari ukurannya. Kemudian di sini ada form elemen 2. Bentuk tampilannya seperti ini. Ini ada form wizardnya. Kemudian ada widget di sini. Ya, widget di sini tampilannya seperti ini. Ada kalender di sini, tampilan kalender. Kemudian ada galeri. Nah, di sini ada beberapa pilihan user profile di sini. Nah, ini nanti mungkin bisa kita gunakan untuk mengisikan identitas kita ya, sebagai pembuat program aplikasinya nanti. Ada inbox, invoice ya. Kemudian ada on the page di sini. Ada blank page-nya. Di sini ada blank. Nah, kalau kita menemukan template yang ada blank page-nya di sini, ini akan lebih enak gitu ya. Akan lebih cepat ketika kita menemukan halaman blank HTML seperti ini, blank. Jadi nggak ada isiannya, kosong seperti ini. Ya, kemudian ini ada grid. Ya, ada grid. Kemudian ada, tadi kita mungkin belum ini ya, belum menemukan tabel ya. Kita belum, oh ya ini tabelnya nih. Di sini ada tabel. Nah, ini beberapa tampilan tabel yang bisa digunakan untuk menampilkan data nanti. Ya, ini bagus di sini. Kesannya elegan gitu ya, bagus di sini. Ya baik, mungkin di sini untuk otak-atik tampilan mungkin kita cukupkan di sini. Sekarang kita coba gunakan di sini ya, blank page-nya di sini ya, blank page. Ya, jadi di sini kita mungkin buka dulu file aslinya di sini. Cari file tadi namanya adalah blank ya. Di sini waktu kita lihat di sini namanya adalah blank HTML. Ya, blank HTML kita buka. Saya gunakan pakai Dreamweaver. Ini Dreamweaver-nya, kita coba buka. Tadi di bagian ini ya, start blank. Oke, kita buka di sini menggunakan Dreamweaver. Ya, tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian di sini saya rubah ya. Ini akan saya rubah menjadi filenya adalah save as. Saya ganti menjadi home.php ya, home.php. Save. Ya, di sini namanya sudah menjadi file home.php.
Sekarang kita coba untuk mengaksesnya. Ya, kita coba sekarang untuk mengaksesnya. Karena di sini tadi waktu kita mengakses tampilan di sini, kayak yang blank HTML di sini, ini adalah ekstensinya HTML, berarti di sini dia tidak memerlukan server ya. Karena tadi saya simpan menjadi home.php, maka kita harus aktifkan dulu kontrol panel dari PHP-nya, software PHP-nya. Di sini kita pakai SAM, kontrol panel SAM-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Ya, di sini Apache-nya saya aktifkan terlebih dahulu. Start. Baik, seperti ini, start. Kemudian saya akses. Ya, saya akses di sini. Berarti localhost ya, localhost. Kemudian nama filenya tadi adalah di folder master home.php. Yang pertama kita harus lakukan ini dulu. Nah, ini adalah tampilan home.php nya. Selanjutnya di sini adalah, jadi pada file home.php di sini ini adalah file masternya. File istilahnya adalah rumahnya ya, file rumah dari program aplikasi yang akan nanti kita buat ya, program aplikasi yang kita buat. Selanjutnya di sini kita akan menempatkan tampilan untuk form ya, tampilan untuk form yang ada di sini di bagian sini. Jadi nanti filenya itu kita tinggal memanggil ya, misalkan kita di sini ada form apa, di situ misalkan form kategori, nanti cukup kita memanggil tampilan dari ini form yang ada di sini, kita panggil masuk ke dalam file home.php-nya. Baik, seperti ini. Sekarang kita coba otak-atik dari programnya di sini. Jadi ini adalah dari segi tampilannya adalah di sini ya. Dari segi tampilan di sini kita lihat dulu seperti ini. Oke, bagian sini nah kita lihat skripnya. Bentar ya, kita coba mungkin bagian sini kita setelah blank di sini ya. Oke, di sini kita lihat di bagian kodenya ya, kita lihat di bagian kodenya ya. Di sini ada kode, di sini ada bagian page content begin di sini. Nah, kita coba untuk menuliskan sedikit ya, selamat datang misalkan, selamat datang. Dia posisi kita hanya ingin mencari posisinya, dia sudah pas di tengah halaman blank page-nya tadi belum ya, sudah atau belum ya, berarti di sini udah benar. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini di sini ini adalah webnya ya. Di sini kita tadi udah menuliskan halaman baris keberapa ya tadi ya, selamat datang di baris 815, di baris 815 atas ya, di sini. Jadi udah benar, masukkan di sini. Nah, nanti di sini pada bagian halaman baris di 819 ini kita sisipkan kode program seperti yang akan kita buat ya. Saya buka file di sini, ini sim bakar yang sudah saya buat. Nah, di sini ada file home-nya. Saya buat pakai tampilan edit plus saja. Ya, kita ambil kode programnya.
Nah, di sini kode programnya di sini. Ini kita copy aja. Nah, kita copy pada halaman di sini. Kemudian di sini saya taruh di bagian sini. Ya. Nah, kita maksimalkan aja. 815 tadi. Nah, di sini. Ya. Oke. Ya, di sini. Jadi di bagian sinilah nanti kita akan menggunakan atau menyisipkan dari tampilan form-form yang sudah akan kita buat ya. Di sini saya simpan. Di sini ada halaman welcome. Di sini ada file welcome di sini, file welcome.php ya, file welcome.php di sini. Jadi kalau saya refresh di sini nanti akan sedikit mengalami error ya, karena dia memanggil file yang namanya welcome.php tetapi file itu tidak ada gitu ya. Nah, di sini kita sisipkan, saya ambil aja filenya dari folder yang ada di sini. Sistem Pakar itu saya cari file welcome-nya. Di sini ada file welcome-nya. Saya copy, saya taruh di master tadi. Ya. Jadi dia tidak mengalami error nanti. Karena file welcome-nya sudah ada. Ya. Seperti ini. Selamat datang di Sistem Pakar Penyakit Anak. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah punya tampilan master seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat pada bagian file untuk welcome-nya, ya, pada file welcome itu sebetulnya tampilannya cukup sederhana. Itu tampilannya seperti ini aja. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian dari tampilan seperti ini itu dia dimasukkan di dalam file home-nya tadi, file home.php. Jadi istilahnya welcome itu ditempelkan. Ya, file welcome itu ditempelkan di dalam bagian file home.php seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita lihat pada bagian sini, ya, pada bagian form. Ya, di sini ada beberapa tampilan form. Ya, kita ingin menggunakan tampilannya itu di bagian yang mana di sini, ya. Nah, di sini kita lihat kita pakai yang pada bagian atas di sini. Di sini ada form elemen di sini. Nah, ini adalah nanti kita copy aja, ya, kita ambil pada bagian ini. Ya, kita ambil pada bagian ini. Kita mungkin coba lihat dulu form elemen seperti ini, form elemen 2 bentuknya seperti ini, ya. Berarti di sini kita lihat form main element.html di sini, ya. Form main element.html. Kita buka dulu file itu, ya. Dari di master, ya, di master form element.html ini filenya. Kemudian kita buka pakai Dreamweaver. Kenapa saya buka dua di sini? Ada Dreamweaver, ada Notepad Plus, ya. Jadi kalau untuk tampilan secara langsung di sini kita lebih enak memakai yang ada desainnya, ya. Tampilan desain itu kita lebih enak pakai yang Dreamweaver, ya. Pakai Dreamweaver itu kita lebih enak karena kita bisa lihat selain kode, ya, kita juga bisa lihat dari hasil desainnya. Desainnya juga kita bisa langsung lihat, atau kita juga bisa melihat di split, ya, di split. Jadi setengah kode, setengah desain dari tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari desainnya. Yang kita ambil itu nanti adalah pada bagian form inputannya, ya. Pada form inputannya di sini tadi kalau kita lihat tampilannya di sini mulai dari seperti ini, form element, ya, form element seperti itu.
nanti kita cari aja tulisan yang form element itu. Dimulai dari sini ya, ini ada form element banyak di sini. Kita cari aja tadi pada bagian posisi atas ya, pada bagian posisi atas kita lihat kode programnya tampilannya seperti ini. Text field, ada password relative input with icon, mana ya, kita coba tulisan form element di sini, kita coba cari seperti ini ya. Agak lumayan ini, agak lumayan berat ya kalau untuk Dreamweaver ya, dibandingkan apa Notepad, jauh ya kalau dari segi kecepatannya. Ini ya pada bagian sini ya, form element di sini ya, ini udah. Nah ini kita bagian ini aja ya, pada bagian ini nanti kita copy ya, ini bagian ini kita copy satu full ini kita copy, terus nanti setelah kita copy kita ambil bagian-bagian, kita buang bagian-bagian yang sekiranya tidak kita perlukan nanti ya. Ya baik, ini mungkin kita klik seperti ini ya, satu blok ini kita coba copy ya, kita coba copy, kemudian tekniknya seperti ini. Kita buka tampilan new baru aja, kemudian di bagian desain ini kita kopikan di sini, kita coba kasih nama misalkan kategori ya, kategori .php. Jadi kita membuat file kategori .php seperti ini. Nah sekarang tinggal kita nanti memanggil file ini, file kategori .php. Kita buka di file home tadi ya, di file home di sini kita cari menu ya, kita cari menu. Kalau kita lihat di sini itu mungkin kita bisa menambahkan di bagian form element di sini ya, di bagian form element di sini menjadi misalkan form kategori ya, seperti itu. Kita cari menunya, ini ada form element. Coba mungkin kita di sini kita tambahkan ya. Kita tambahkan, kita copy bagian sini. Form kategori. Kita coba form kategori. Saya simpan dulu. Nah, kita lihat di browsernya di sini ya, browsernya untuk file home.php-nya ya. Kita refresh dulu. Kita coba di sini udah nambah belum? Nah, di sini udah nambah nih form kategori ya. Form kategori. Nah, di sini nanti kita panggil aja namanya di sini nanti menjadi page sama dengan nama filenya kategori
Ya, seperti ini. Kenapa page sama dengan kategori? Kita lihat pada bagian sini. Ya, pada bagian fungsi di sini. Nah, di sini kita menggunakan fungsi dari ini. Ya, halamannya, page-nya. Kemudian dilanjutkan dengan filenya. Ya, nama filenya apa? Ya, filenya adalah tadi kategori. Ya, ekstensinya nggak usah disebutkan karena udah diwakili dengan variable page.php-nya di sini. Nah, kita coba refresh di sini, apakah dia tampilannya sudah seperti yang kita harapkan atau belum. Ya, di sini. Nah, di sini ini adalah tampilan kategori di sini ya. Ini adalah tampilan dari kategori sama persis. Nah, di sini cuman ada beberapa yang memang harus kita hilangkan ya. Pada bagian di sini mungkin pada bagian teks area ke bawah ini kita hilangkan, mungkin yang akan kita gunakan hanya pada bagian ini. Nah, pada bagian ini. Seperti itu. Ya, cara menghilangkan gimana? Cara menghilangkannya berarti di sini di file kategori PHP di sini, ini pada bagian misalkan paling atas kan ini di sini ya, form elemen di sini ada text field seperti itu. Nah, ini sampai submit di sini, set areanya di sini. Ini adalah sampai halaman ini. Ini sudah istilahnya bagian utamanya yang akan kita pakai tuh ini. Berarti nanti yang bawah di sini, ya bawah ke sini itu tidak kita pakai. Ini yang tidak kita pakai bisa kita hapus itu ya. Yang tidak kita pakai bisa kita hapus. Misalkan langsung delete aja kalau bagian kita menggunakan dari Dreamweaver seperti ini akan lebih cepat mudah gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan misalkan pakai Notepad di sini emang agak sulit gitu. Jadi agak lebih susah ya. Nah, kita coba di sini kebetulan kita bisa menggunakan ini. Nah, kita hapus saja. Nanti kalau sisanya kalau nggak bisa ada tampilannya mungkin kita bisa hapus secara manual ya dari kode programnya. Ya, ini mungkin tampilannya sudah ini di sini ya. Ya, mungkin ini seperti ini. Coba kita simpan dulu, save. Dan kalau kita refresh nanti hasilnya seperti apa. Ya udah di sini tampilannya seperti ini. Yang tadi di bawahnya sudah kehapus ya. Ini tulisan ini nanti bisa kita hapus juga bawahnya di sini. Ya, ini yang enggak perlu dihapus. Ini mungkin bisa kita hapus. Ya, seperti ini. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan. Dengan kebutuhan dari inputannya apa aja. Ya, kalau kita lihat di program yang kemarin kita udah pernah demokan untuk membuat sistem pakarnya di sini. Kita belum mengaktifkan ini ya. MySQL-nya belum saya aktifkan. Saya aktifkan terlebih dahulu. Ya, di sini tampilannya untuk form kategori ya. Untuk form kategori ini hanya ada 3 inputan, yaitu kode kategori, nama kategori sama keterangan di sini. Tampilannya seperti ini. Ya, jadi kita nanti sesuaikan aja untuk tampilan seperti ini. Kita sesuaikan hanya 3 inputan saja. Berarti yang nggak kepakai ini nanti dihapus satu-satu seperti itu. Ya, seperti yang pernah kita demokan yang kemarin. Kemudian di
Di sini juga ada daftar data di sini ya. Ini ada daftar data. Ini silakan nanti lihat di bagian tabel di sini ya. Pada bagian tabel di sini kita bisa ambil ya, bisa ambil dari sini ya, bisa mengambil dari jQuery data tabel, atau kita juga bisa mengambil dari bagian atas di sini ya. Pilih yang mana yang sekiranya disukai aja, pilih yang mana silahkan ya. Tekniknya sama ya, tekniknya sama ketika kita membuat tadi dari penginputan form. Berarti di sini kita ngedit ya. Kita lihat nanti di sini ada tabel HTML. Berarti kita nanti buka ya. Kita buka misalkan di sini kita buka tabel.html. Di sini kita buka pakai Dreamweaver dulu ya, pakai Dreamweaver terlebih dahulu. Nah, di sini ada tabelnya ya, tabelnya. Di sini nanti kita gunakan datanya ya. Kita gunakan beberapa desain dari datanya ini. Datanya banyak sekali di sini ya. Detailnya seperti ini bagus banget ini untuk segi tampilannya, bagus sekali. Nah, kita bisa menggunakan bagian atas seperti ini. Nah, ini kalau kita menggunakan model seperti ini desainnya bagus ya, dia lebih detail. Jadi kalau misalkan diklik seperti ini, dia akan menampilkan data lebih detail berdasarkan dari data yang ada di sini. Kalau di sini dia nanti ngelink ya, hanya dia ngelink kemana seperti itu. Nah, kita bisa cari seperti kita pilih yang mana yang kita suka gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan yang bawah ya silahkan. Nanti kalau kita menggunakan model yang atas silahkan. Tekniknya sama. Ambil aja data, ya ambil aja data. Nah, ini misalkan data yang paling bawah sendiri di sini. Tadi ya ini di copy aja. Ya, pada bagian ini di copy saja. Ya. Ini di copy. Ini di copy aja. Satu blok ya, misalkan ya. Ini satu blok saya copy. Saya coba saya taruh di kategori di sini. Ya, saya taruh di bagian bawah sini. Saya kopikan aja di sini. Control V. Datanya sesuai atau tidak nanti tampilannya. Ya, kita refresh ya bagian sini ya. Save ya, kita refresh. Nah, ini datanya tampilannya seperti ini ya, seperti itu. Lumayan di sini untuk dari segi tampilannya. Atau mungkin kalau kita lihat di sini kita buat satu desain aja, satu tampilan mungkin ya, dari atas ya, dari atas ini sampai bawah. Nah, kita copy mungkin di sini. Ya, bisa copy. Saya taruh di kategori. Ya, saya taruh di sini. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita save. Kita refresh.
Ya, tinggal nanti kita sesuaikan dengan, kita padukan dengan database-nya ya. Kita padukan dengan database-nya. Ya, ini datanya. Nah, jQuery-nya masih ada yang bentrok ya, seperti ini. Ya, nanti disesuaikan saja untuk program yang sudah dibuat kemarin. Ya, kemarin kita sudah membuat ya, saya sudah menerangkan tentang form kategori ya, form kategori, kemudian ada form kerusakan ya, ada form kategori, form kerusakan, gejala kemarin juga sudah. Nah, di sini kemudian nanti silahkan diimplementasikan di template yang Anda dapatkan, yang Anda download ya. Nanti disesuaikan sesuai dengan template-nya. Cara mengotak-atiknya nanti seperti itu. Ya. Dari segi tabel nanti dihubungkan dengan script database-nya ya, kode database-nya yang kemarin juga sudah saya jelaskan. Seperti itu. Jadi paling tidak ketika kita udah membuat ini, udah saya sesuaikan dengan datanya di sini yang saya buat. Di sini ada kategori ya, form yang sudah dibuat ada kategori, kemudian ada kerusakan, gejala, diagnosa, sama solusi ya. Jadi di sini disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, caranya mengotak-atik dari template Bootstrap admin nanti seperti itu. Jadi di sini adalah tampilannya, di sini kita buat ini dulu yang Anda buat nanti tampilan untuk form pakarnya atau administrasinya ya. Jadi untuk tampilan, jadi ada dua tampilan nanti. Yang pertama adalah tampilan tadi untuk expertnya, kedua atau administrasi, expert atau administrasinya. Kemudian yang kedua adalah pada bagian usernya ya, user atau orang yang nanti menggunakan dari sistem pakar itu. Jadi ada dua halaman. Kalau halaman untuk expert, nanti ketika dia sebelum menggunakan sistemnya, nanti dia melakukan login terlebih dahulu. Tetapi kalau untuk usernya yang menggunakan sistem pakar atau orang umum, nanti tanpa harus menggunakan login ya, seperti itu. Jadi hanya opsional aja seperti itu. Mudah ya. Baik, mungkin itu saja terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara mengotak-atik dari tampilan template Bootstrap adminnya ya. Untuk judul header, judul footer itu nanti akhir tidak masalah ya, seperti itu. Yang penting tampilan untuk form yang sudah digunakan untuk inputan yang kemarin sudah dibuat itu nanti disesuaikan lagi seperti itu. Itu aja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.